Selamat berjumpa kembali di channel Litbang Pesat. Kita bahas lagi nih Kak Ros, yang kemarin lanjutannya sangat seru sekali. Apakah Anda termasuk orang yang pengen punya anak hebat? Kalau di pemikiran saya nih Kak Ros, kalau anak kita harapkan untuk menjadi hebat, berarti orang tuanya harus hebat dong. Itu ya? Idealnya begitu. Idealnya begitu. Nah, lalu bagaimana nih Kak Ros supaya orang tua bisa jadi hebat nih? Saya memahaminya bahwa idealnya kalau kita mau anak kita menjadi anak hebat, sebagai orang tua hebat dulu gitu. Bagaimana kita punya harapan besar anak kita hebat, sementara anak sendiri tidak melihat kehebatan yang ada dalam diri kita begitu. Menurut saya yang paling utama yang perlu dimiliki oleh orang tua adalah ada niat untuk belajar. Nah, ketika kita belajar segala hal yang berhubungan dengan anak, intinya kita punya pemahaman, pengetahuan, sehingga dengan pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru kita dapat sebagai orang tua, itu bisa kita lakukan, kita terapkan di dalam pengasuhan kita kepada anak. Oke, jadi kalau mau jadi orang tua yang hebat, ya harus mau belajar dong. Kan sekarang sumber informasi banyak ya. Masa pengen mengharapkan sesuatu tapi nggak mau belajar, ya itu kan hal yang sangat lucu. Sekarang kita mau kupas lagi nih, emang sejauh apa atau seperti apa atau upayanya bagaimana yang sudah dilakukan oleh Kak Ros dengan teman-teman nih dalam program SBP ataupun program pendampingan orang tua untuk mengasuh anak 0 sampai 2 tahun. Kita memulai dengan menciptakan satu kurikulum yang bisa nanti menjadi panduan di dalam penerapan program ini. Lalu Kak Ros, apa saja sih garis-garis besar atau poin-poin penting dari kurikulum atau bahan-bahan yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan oleh Kak Ros dan tim? Program SBP ini kita peruntukkan untuk orang tua yang intinya sebenarnya lebih ke edukasi. Nah, makanya kita hasilkan satu kurikulum yang kita desain untuk sesuai dengan kebutuhan orang tua. Di dalam desain ini pun kita sudah punya beberapa pengelompokan pengetahuan yang relevan sampai saat ini untuk bisa diterapkan oleh orang tua. Kalau di kurikulum yang sudah jadi saat ini dan kita terapkan saat ini itu ada pemahaman dasar tentang bagaimana peran orang tua di dalam keluarga. Ketika dia membangun keluarga, ketika dia menjadi orang tua, bagaimana dia mempersiapkan diri sebagai orang tua, dan bagaimana nanti ketika punya anak pun bagaimana dia menerapkan pola asuh yang benar, membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, bagaimana juga dia memilih pola-pola yang tepat untuk mendisiplin anaknya secara positif. Itu kan dimulai dari dasar. Nah, pemahaman itu dulu yang kita masukkan di bab pertama di kurikulum kita. Kemudian di bagian kedua kita lebih ke tumbuh kembang anak untuk menjawab kebutuhan sensori motor. Jadi orang tua bagaimana betul-betul nanti bisa memahami apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan sensori motor anak ini. Nah, di kurikulum kita hadirkan yang namanya trik-trik mengembangkan perkembangan fisik anak, kemampuan sosial anak, kemampuan bahasa, perkembangan otak. Nah, itu juga kita masukkan. Ketiga, kita menyediakan pengetahuan yang bersifat umum tapi relevan di zaman sekarang. Seperti contohnya ya gadget. Gadget kadang-kadang orang tua merasa bahwa ketika biar anakku tenang saya kasih gadget. Padahal di usia 0 sampai 2 tahun tidak boleh, seharusnya mereka pegang gadget dulu. Karena yang mereka butuhkan bukan gadget, tapi interaksi dengan orang tuanya. Dan kemarin-kemarin juga kita melihat bagaimana anak-anak yang di bawah umur juga mendapatkan pelecehan seksual. Nah, kita juga hadirkan pengetahuan itu, bagaimana nanti orang tua siap untuk memberikan edukasi ke anaknya sedini mungkin, bagaimana dia menjaga dirinya sehingga nanti dia tidak menjadi korban ketika dia besar. Seperti itu sih gambaran besar dari kurikulum yang sudah kita desain. Nah, tinggal sekarang karena kurikulumnya sudah jadi, kita tinggal implementasikan di tempat-tempat yang sudah siap atau sudah ready untuk menerapkan program ini. Wow, keren. Itu pesan saya buat teman-teman yang di lapangan sedang mengerjakan ini, jangan ketinggalan yang bagian ini. Kita tetap menggaungkan bagian ini karena memang ini kebutuhan urgent untuk orang tua, bisa mereka bisa menerapkan hal-hal yang sederhana ini untuk anak mereka. Wow, luar biasa. Kalau orang tua bisa paham yang Ibu maksud tadi berkaitan bagaimana mendampingi mereka, bagaimana orang tua punya semangat untuk belajar sendiri, bagaimana orang tua paham tentang tumbuh kembang anaknya sendiri, ya kan? Karena setiap anak kan beda-beda ya tahapannya, dan tentunya sangat bervariasi. Ini kalau orang tua paham yang seperti itu, ini
luar biasa sekali. Hebat sekali orang tua, dan tentunya anaknya pasti akan berbeda dengan anak yang diasuh dengan orang tua yang sama sekali tidak mau belajar. Iya, betul. Iya, betul ya. Makanya di awal tadi saya bilang sebenarnya modal awalnya sebenarnya ada niat untuk belajar, Kak Guntur. Karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Betul, betul. Jadi kalau kita nggak punya niat belajar, sudah tidak ada sekolahnya, kita nggak mau belajar, Nah, ya itu kita dia. mau jadikan apa anak Itu kita? Iya kan? Nah intinya adalah mau belajar, walaupun tidak ada sekolahnya, tapi masih banyak media yang Betul, banyak, betul. banyak media, banyak komunitas, banyak kegiatan-kegiatan positif yang menolong orang tua bisa punya pengetahuan baru untuk membesarkan anak atau mengasuh anak. Itu sih menurut saya. Karus, saya tuh pernah dengar ada beberapa poin atau waktu atau hari yang benar-benar urgent sekali untuk diperhatikan orang tua. Jadi sejak anak lahir sampai berapa hari sih Karus orang tua itu harus benar-benar intens kepada anak? Program ini sebenarnya kita awali dari usia 0 sampai 2 tahun. betul. Pertimbangan kita karena kita melihat hasil penelitiannya bahwa 1000 hari kehidupan itu adalah masa di mana pertumbuhan otak anak sangat krusial. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak anak dalam kandungan kan 9 bulan tuh. Iya. Nanti baru selanjutnya ditambah 0 sampai 2 tahun dia. Itu masa-masa itu betul-betul kalau orang tua bisa memaksimalkan peluang itu seperti yang saya bilang kemarin, otak anak itu betul-betul berkembang dengan sangat pesat. Nah, kalau itu dimaksimalkan sejak dalam kandungan, diberi sentuhan-sentuhan lembut, perhatian, kasih sayang, penerimaan dimulai dari dalam kandungan, dia lahir ke dunia aja gitu dia juga merasa diterima. Apa yang dia rasakan adalah otaknya berkembang dengan pesat. Sistem kerja otak itu kan ada penyambungan saraf-saraf di jaringan otaknya. Nah, semakin anak banyak mendapatkan stimulasi atau perlakuan positif, otaknya lebih cepat menghubungkan jaringan-jaringan yang ada di dalam otaknya itu, sehingga itu yang membuat dia nanti lebih berkembang secara lebih cepat begitu. Oke. Oh ya, kan pertumbuhan otak itu kan juga ada kaitannya dengan nutrisi, ada vitamin dan betul. Makanan yang dimakan oleh anak ya kan. Jadi Karus, kalau saya mikir nih, kita perlu mengelola, perlu mengukur juga seberapa besar biaya yang kita gunakan untuk beli pakaian dibanding dengan untuk membelikan makanan yang bergizi buat anak. Iya, betul. Karena itu kan penting. Kadang anak kelihatannya pakaiannya bagus, tapi secara gizi kurang, itu kan sayang juga ya Karus ya. Menurut Karus gimana itu? Betul nggak itu? Sebenarnya intinya adalah kalau orang tua punya pengetahuannya, mau belajar, dia pasti bisa mana yang penting buat anak saya, mana yang prioritas. Itu kita hadirkan juga di kurikulum. Jadi ada di masa kehamilan pun makanan-makanan saya untuk ibu hamil apa juga ada gitu. Jadi ada sesinya nanti ketika kita parenting dengan orang tua, kelas parenting ada topik pembahasan tentang gizi dan nutrisi seimbang sejak dalam kehamilan. Dan setelah anak lahir pun ada juga nanti kita akan bahas di sesi MPASI, itu juga kita membahas tentang bagaimana gizi dan nutrisi seimbang ala sederhana tapi itu sehat. Sebenarnya makanan sehat itu tidak mesti mahal sebenarnya. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyiapkannya, sebenarnya itu yang penting. Dan itu kan seperti yang saya bilang tadi, pengetahuan. Orang tua paham caranya kan, punya ilmunya, pasti dia akan memberi yang terbaik buat anaknya. Keren. Wah Karus, ini hari ini sesi ini seru sekali ya. Iya. Bagaimana SBP menjawab kebutuhan-kebutuhan orang tua di masing-masing tempat. Jadi kalau saya bisa memahami ada beberapa hal, dan yang paling utama itu ada 3 hal yang dikerjakan oleh SBP, termasuk mekanismenya di dalamnya, termasuk dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, mindset orang tua. Jadi SBP kurikulumnya menolong orang tua punya mindset yang benar bagaimana mengasuh anak. Yang ketiga, soal aksi, mekanisme. Setelah mindsetnya benar, maka orang tua bisa mempraktekkan pola asuh yang benar terhadap anak. Yang ketiga adalah berkaitan dengan relevansi atau sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau saya melihat dan dengar dari apa yang Kak Arus sampaikan, kurikulum SBP itu benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kayak perkembangan digital, terus kemudian kekerasan-kekerasan terhadap anak dan yang lain sebagainya. Jadi menurut saya ini sangat menarik ini Kak Arus. Dan kayaknya akan lebih seru lagi kalau
kita membahas tentang strategi bagaimana kurikulum SBP ini bisa benar-benar menolong masyarakat di luaran sana. Dan bagaimana cara-caranya yang bagus, karena kalau kurikulumnya bagus dan nggak ada strategi ya tentunya nggak maksimal ya. Nah ini seru sekali kalau kita bahas bagaimana strateginya. Gimana Kak Ros? Nah, itu dia Kak Guntur yang penting. Karena walaupun sudah kurikulumnya jadi, kita punya konsep, tapi kalau nggak dipraktekkan di lapangan atau diterapkan di masyarakat, ya sama aja ini nggak akan tersampaikan. Nah, kalau kita mau bahas sekarang, sepertinya waktunya nggak. Aduh, sayang ini sekali soalnya banyak yang lebih menarik lagi, banyak tantangan-tantangan sih yang mungkin nanti bisa kita ceritakan berdasarkan pengalaman kita, sehingga betul-betul program ini mendarat. Wow. Masyarakat. Wah kalau gitu besok jangan lupa teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, guru-guru yang ada, besok stay tune juga di channel Litbang Pesat supaya ingat ya di subscribe dan dipencet tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi yang masuk. Saya juga ngelihat komentar-komentar teman-teman bagus sekali, sangat tertarik soal bagian-bagian membahas tentang pola asuh anak menjadi hebat. Oh iya, ada buku yang sangat bagus sekali, 25 cerita karakter dahsyat. Nah, ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk menolong anak-anak supaya menjadi hebat. Karena ini ada 25 cerita karakter dahsyat. Ini juga ada, ini yang warna biru, ini buku 2, ini buku 1. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu semua yang pengen memiliki buku ini, pengen beli, bisa tulis di kolom komentar mau atau hubungi nomor yang tertera. Bye-bye.